Minasan, welcome again with Mr. K di sini. Kali ini Mr. K akan bahas One Piece, Hunter x Hunter, ataupun One Punch Man, atau maybe serial-serial lain yang biasa Mr. K bahas. Karena fokus Mr. K kali ini adalah bawain sebuah fresh content yang mungkin ya, ini akan jadi awal sebuah pelayaran. Kali ini Mr. K akan mencoba share sebuah serial manga atau anime yang memang menarik bagi Mr. K, atau mungkin membuat diriku sampai meliriknya, entah itu dalam arti bad or good. Bisa dibilang review sih, tapi bagi Mr. K lebih ke arah mengajak kalian menyelami This is the world of animanga. Konten kali ini bisa disebut dengan Wibi, singkatan dari Wibu Bicara. Dan serial yang akan Mr. K share buat kalian di episode awal Wibi kali ini ya adalah War of Adil, sebuah manga baru karya Masaki Suzuki. Let's begin the story. Permulaan cerita, kita disuguhkan seorang anak muda berusia 15 tahunan. Masih sekolah tentunya, bertemu dengan orang tua yang sedang ngerokok di lingkup halaman sekolahnya. Anak muda ini marah besar ngelihat hal tersebut. Langsung negur kan? Si orang tua gak terima Yaps, awalnya Mr. K berpikir bakal adu jotos nih si anak muda sama si orang tua. Ternyata gak jadi guys. Ya, bawaan si orang tua muncul meminta bosnya untuk pergi saja, gak perlu ngeladenin bocah ini karena lagi diliatin orang banyak. Kayaknya kalau seandainya diladenin malah bisa kemana-mana nantinya. Well, si bocah pun puas gak jadi adu jotos, dan bersama dengan ini ya, si bocah ngeluarin buku tulisnya yang berjudul Artikel Kedewasaan. Sekaligus lewat buku ini ya, kita jadi tahu siapa nama bocah ini, yaitu Yutaro Urashima. Dalam buku tulis tersebut tertulis semacam tuntunan untuk jadi orang dewasa itu seperti apa. Misalnya ya, nggak boleh berbuat buruk walau orang lain nggak ngeliat, nggak boleh ngerokok, nggak boleh bertengkar, dan lain-lain lah ya. Ya, bagi Mr. K awal baca, walah, ini buku diary CMC mungkin kali ya. Ya, itu awal Mr. K bacanya. Mungkin kalian bakal seperti itu nantinya. Tapi kalau kalian lanjutin nonton video ini malah ke spoiler nanti. Tapi gak apa-apa, ya ke spoiler dikit-dikit gak masalah lah ya. Jadi Mr. K ingatkan lagi, kalau kalian nonton video ini lebih lanjut, bersiaplah untuk kena spoiler. Tapi ya gak spoiler-spoiler berat sih, cuman kayak semacam premis lah ya, untuk mengajak kalian kenapa harus baca manga ini. Kembali lagi ya, ternyata ya setelah ngeluarin buku tersebut, flashback dimulai. Sedikit flashback terjadi ketika mendiang ayah Yutaro masih hidup, dimunculin di sini ya. Sayang, cuman dimunculin doang. Terus kita balik lagi ke timeline saat ini, dimana Yutaro sedang jalan, dia ngeliat kucing terluka di tengah jalan raya. Iya, literally tengah jalan raya. Seketika, insting Yutaro untuk berbuat baik dan menjadi orang dewasa muncul. Langsung tancap gas deh si Yutaro ini pak, nyelamatin si kucing. Tapi sayang, karena gak lihat kanan kiri ada apa saja, truk muncul menabrak Yutaro. Wow, langsung gelap momen. Ya, momen ini ya Mr. jujur ya, masuk isekai nih karakter utamanya. Mr. berpikir seperti itu. Wah, ini kayaknya isekai ini. Ternyata cerita malah maju 15 tahun ke depan. Langsung munculin Yutaro yang sebelumnya masih muda, usia 15 tahun ya, kini udah jadi old man dengan usia 30 tahun, dan dia baru bangun dari koma yang panjang gara-gara ditabrak truk. Yes, koma yang sangat panjang, 15 tahun pak. Gak tanggung-tanggung ya, koma sampai 15 tahun lamanya. Dan gokilnya lagi, setting timeline saat Yutaro ketabrak itu zaman masih poliponik. Ya, simpelnya sih masih belum ada Android zaman dulu So bisa kebayangkan gap ketinggalannya si Yutaro dengan perkembangan zaman sampai 15 tahun itu kayak gimana. Nah, sampai sini kalian pasti berpikir, kok biasa-biasa banget ya ceritanya. Cuman orang koma doang selama 15 tahun terus bangun, apanya yang spesial? Nah, sama pak, Mr. K juga begitu awal ngeliat. Tapi setelah ditunjukin halaman selanjutnya, langsung bikin diriku pengen applause sebanyak-banyaknya. Gara-gara Yutaro ditabrak dan dia nyelamatin kucing ya, kisahnya jadi legenda selama 15 tahun tersebut sampai ke zaman Yutaro bangun. Dan ngerubah total sistem satu negara. Yutaro aja sampai kaget gara-gara ulahnya ya. Sistem satu negara berubah total anjir. And kalian tahu kan, sebenarnya penyebab berubahnya itu bukan karena dia nyelamatin kucing, tapi cuman gara-gara buku tulis milik Yutaro. Yaps, cuman gara-gara buku tulis Yutaro ditemukan orang lain saat insiden Yutaro ketabrak truk saat nyelamatin kucing. Ya nemuin otaknya agak sangklek ya, agak lah ya.
Tahu-tahu dijadiin pedoman hidupnya dan puncaknya sampai bisa ngerubah tatanan satu negara. Ya, literally tatanan ya, sistem, entah itu politik, entah itu hukum, entah itu keamanan atau apapun itu. Gokil sih, Pak. Sampai sini udah dapat premisnya ya. Jadi nggak perlu misteri cerita panjang lebar, nanti intinya ya kalian bakal tahu lah kalau ini manga cukup fun dan seru untuk diikutin. Misalnya bagiin lah ya poin-poin menariknya setelah Yutaro tahu semua ini gara-gara ulahnya. Sistem satu negara yang awalnya normal-normal aja, sekarang serba lucu dan absurd tapi cukup serius juga masalahnya. Gak bisa dianggap remeh, karena bayangin ya, salah satu hal yang paling gokil dirubah di satu negara ini adalah adanya CCTV. Ya, paling kalian berpikirnya, normal Mr. K, cuma CCTV doang yang dirubah. Kan wajar Mr. K ada CCTV. Ya, wajar kalau CCTV-nya ditaruh pada tempatnya. Ini kagak anjir. CCTV-nya hampir ada dimanapun, seluruh rumah, seluruh bangunan, dan bagian-bagian tempat atau ruang ada CCTV-nya. Dan kayaknya cuman toilet sama kamar mandi doang kali yang nggak ada. Jadi bayangin ya, kalian tidur diawasin CCTV. Kalian lagi ngobrol sama keluarga diawasin CCTV. Kalian lagi wik-wik di kamar diawasin CCTV. Masih kurang gila? CCTV tersebut bisa diakses semua orang di seluruh negeri dan terstream secara online. Ya, semacam kayak kalian nonton video streaming lah ya. Gokil. Kebayangkan sekarang, ini baru satu aspek saja. Belum Mr. K ngomongin hal lain yang dirubah oleh Yutaro gara-gara dia nyelamatin kucing doang. Chapter demi chapter dibuka semua hal yang harus Yutaro perjuangkan untuk mengembalikan ini semua ke masa awal. Walau, gak akan mudah tapi sedikit demi sedikit kita bakal jadi ngerti dan ikut ngerasa masuk dalam cerita manga ini. Dan sometimes mungkin akan ngerasa kalau manga ini itu sindiran hebat. Ya, sindiran hebat untuk semua orang di zaman sekarang ini. Bener-bener sindiran luar biasa yang langsung ngena tepat sasaran. Gak ada unsur superpower, gak ada unsur isekai, gak ada unsur superhero yang naif di sini. Pure benar-benar sebuah manga yang berani ngedobrak hal baru untuk ngasih nasihat-nasihat tersembunyi kepada kita-kita ini yang mungkin udah lupa. Jadi manusia yang sebenarnya itu kayak gimana sih? Yaps, tanpa Mr. K banyak bicara lagi, I'll rate this manga dari scale 1 sampai 10, 9. Oh iya, penilaian ini bersifat opini pribadi Mr. K, jadi jangan ditelan mentah-mentah, G. Kalian juga boleh cantumin manga apa lagi yang ingin kalian rekomendasikan ke Mr. K, barangkali bisa masuk di konten Wibi ini. Tentunya Mr. K bakal sebut nama kalian yang ngasih apresiasi, ngasih rekomendasi manganya. Kalau seandainya Mr. K emang belum baca, oke? So, see you again next time in the next content Wibi.